Bagaimana kita itu bisa menjadi ayah kaya seperti apa yang dikatakan bukunya Rich Dad Poor Dad by Robert Kiyosaki. Di sana diajarkan tuh, kalau teman-teman yang belum tahu, Robert Kiyosaki itu adalah bapak finansial yang ada di dunia. Banyak orang-orang tuh semua mindsetnya kebuka karena beliau ini. Dia membuat bahasa finansial itu menjadi sangat mudah dimengerti. Mulai dari persepsinya terhadap kehidupan mengenai ayah kaya dan ayah miskin. Kita nggak akan bahas tentang apa yang diajarin di buku di sana. Yang mau kita bahas di sini adalah 4 siklus untuk kita bisa membuat atau mencapai menjadi ayah kaya seperti yang ada di buku. Saya membagi sebuah kehidupan itu menjadi 4 musim, 4 siklus. Yang pertama itu adalah fase pembentukan karakter. Kenapa ada orang itu yang bisa frekuensinya tuh bagus banget? Kenapa ada orang itu yang punya karakter tuh jelek banget? Apa yang ngebedain itu semua? Ternyata ini tuh adalah fase pembentukan karakter itu biasanya sangat bermain besar terhadap karakter dari seseorang tersebut. Misalkan kalau teman-teman ngerasa ya ada satu temennya kalian yang rasanya tuh negatif banget. Kalau setiap kali ngomongin sebuah bisnis atau ide atau planning, dia itu selalu ngatain, kayak dia tuh selalu bilang, alah nggak mungkin itu mah nggak bakal jadi. Kenapa orang bisa mempunyai mindset yang seperti itu? Ternyata kalau kita bedah atau baca buku di hipnoterapi, di sana dikatakan keputusan manusia atau pembentukan karakter itu sebenarnya dibangun 10% berdasarkan kesadaran kita, 90% muncul di alam bawah sadarnya kita. Nah, alam bawah sadar ini bermain besar banget pada usia di dalam kandungan sampai 7 bulan dan 5 tahun sampai ke 12 tahun. Di sana itu adalah fase-fase di mana paling krusial. Nah, ini akan ngebentuk pola pikirnya sampai akhirnya di masa remaja. Mindset itu yang kebentuk secara tidak langsung. Dan alam bawah sadar ini sangat susah untuk di-recovery lagi. Karena itu sudah menjadi belief system yang Anda percayai ketika Anda masih sangat-sangat kecil. Ini yang menjadi masalah. Ketika teman-teman sudah mendapatkan ilmu, terus kemudian menjadi belief system, itu akan menumpuk di sini. Dan ketika ada hal-hal yang mungkin lebih positif, yang ketika negatifnya muncul duluan, positifnya akan mental. Nah, ketika habis itu gimana caranya menghilangkan ini? Ya harus ditumpuk sedikit-sedikit dengan positifnya sedikit sampai akhirnya yang negatif ini terkubur habis. Tapi ini akan memakan waktu yang sangat lama. Makanya saya selalu bilang ya, ketika di masa remaja, masa tua, kalian harus benar-benar pilih-pilih teman. Mana yang bisa memberikan energi positif, mana yang selalu memberikan energi negatif, yaitu ditinggalin aja. Karena fase ini itu membentuk kalian lagi. Jadi di fase yang awal ini kalau teman-teman itu kan nggak bisa kontrol, cuman bisa pasrah aja karena teman-teman nggak punya kekuatan untuk memilih. Tapi di masa remaja bisa kontrol dengan mencari teman-teman yang lebih berkualitas sehingga kalian punya belief system itu jauh lebih bagus dibandingkan masa lalu. Kemudian yang kedua adalah fase learning dan sekaligus hustling. Di sini itu biasanya di usia-usia umur 16 tahun sampai di 35 tahun. Di fase ini biasanya kalian menemukan ikigai diri kalian sendiri. Nah, ikigai itu apa? Ikigai itu adalah 4 komponen penting bagi orang Jepang ketika melakukan sesuatu. Yang pertama, ketika dia itu harus menemukan apa yang benar-benar dia suka banget, passionate banget di sana. Nah, kemudian yang kedua, dan kalian coba juga lihat apakah yang kalian suka ini benar-benar bidang yang kalian kuasain banget. Nah, terus habis itu kalian lihat juga apakah di sini ada uangnya atau enggak. Kalian ketika ngerjain ini dan kalian itu bekerja dibayar dengan sepadan, apakah kalian seperti itu? Dan yang keempat, apakah kalian itu bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi ketika kalian sudah menemukan 4 hal ini di ikigai ini, pada fase ini kalian itu mencari jati dirinya kalian. Dan ketika kalian sudah menemukan hal itu, kalian akan mengerjakan dengan sangat passionate, sangat fokus, sangat senang, dan itu yang bisa membuat kalian improve growth, consistently growth. Nah, di situ juga teman-teman, biasanya ketika ngomongin tentang ikigai, di fase ini kalian akan hustling luar biasa karena di fase ini kalian itu mempunyai banyak energi. Kalian itu benar-benar semangat di kondisi yang paling prima, dan disinilah biasanya kalian itu mulai belajar tentang hal-hal yang perlu di kemudian hari. Seperti investing, seperti side job, atau apapun itu yang bisa meningkatkan kemampuan soft skill-nya teman-teman. Nah, baru teman-teman masuk ke dalam fase settlement. Di sini teman-teman umurnya sudah berusia di 36 sampai 55. Jadi di sini tugasnya teman-teman sudah berbeda dari usia sebelumnya. Ketika teman-teman yang kemarin itu banyaknya lebih hustling, teman-teman banyak mengeluarkan tenaganya teman-teman. Nah, di sini karena teman-teman sudah lebih punya banyak uang, lebih cukup uang, akhirnya teman-teman bisa mulai
mulai mendelegasikan pekerjaan-pekerjaannya teman-teman, supaya apa yang teman-teman kerjakan itu tidak lagi mengeluarkan tenaganya pribadi sendiri. Nah, fase delegation ini teman-teman akan lebih banyak menggunakan otak kalian. Kalian akan berpikir sebagai manajer, sebagai CEO yang benar-benar CEO, bukan CEO yang fokusnya adalah mengerjakan hal-hal detail. Kebanyakan orang di Indonesia, bahkan aku sekalipun, pada saat belum mengenal tentang dunia delegasi, yang saya kerjakan sebagai CEO adalah mengerjakan chief officer everything. Apapun saya kerjain, mulai dari cara masaknya saya buatin, cara SOP-nya saya buatin. Nah, itu semua saya lakukan pada masa sebelum-sebelum ini. Dan itu sangat tidak sehat. Kenapa? Karena fase itu akan membentuk kita, itu fokusnya ke dalam satu titik. Rutinitas yang tidak ada berhentinya. Nah, ketika kita di fase 36-55, harusnya kita sudah meninggalkan hal-hal tersebut dan fokusnya adalah menjadi manajer atau menjadi CEO yang benar-benar bisa mendelegasikan apa yang teman-teman sudah lakukan selama berpuluh-puluh tahun itu, menjadikan sebuah SOP. Jadi sehingga karyawan-karyawan teman-teman ngeliat atau teman-teman pengen karyawan itu melakukan hal yang kalian lakukan, itu semua sesuai dengan standar. Nah, di sini teman-teman harus bisa membuat standar tertentu. Teman-teman ingin dikerjakan seperti apa? Nah, di sini fase delegation ini sangat-sangat berat sekali. Karena apa yang biasanya teman kerjakan sendiri, sekarang harus dikerjakan sama orang lain. Belum lagi orang lain itu belum tentu bisa mempunyai ilmu yang sama seperti kalian. Dan kalian biasanya mengharapkan ketika kalian ngomong A, kalian harus langsung bisa karyawannya mengerjakan hal itu juga. Padahal sebenarnya tidak mungkin bisa seperti itu. Bahkan kalau saya ada baca di buku, ada orang Jepang itu bilang, untuk otak manusia harus minimal 7 kali diberitahu untuk akhirnya baru benar-benar bisa menguasai hal itu. Itu studi yang dilakukan orang Jepang untuk orang Jepang. Sedangkan kita ini di Indonesia, jangankan 7 kali, mungkin bisa sampai 10-15 kali lebih lama untuk bilang kepada orang Indonesia mengerjakan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi teman-teman, di fase settlement ini teman-teman akan mengeluarkan lebih banyak energi lagi, lebih capek lagi, karena teman-teman akan banyak makan hati, akan banyak ekspektasi-ekspektasi yang tidak sesuai dengan harapannya teman-teman. Tapi nggak masalah, di masa settlement ini teman-teman akan membuahkan hasil pada masa di fase keempat, yaitu adalah fase di umur 56 sampai akhirnya kita meninggal. Nah, fokus di masa ini adalah fase retirement. Nah, di fase krusial ini sebenarnya teman-teman sudah tidak punya banyak tenaga lagi. Teman-teman akan cenderung jauh lebih lemas, jauh lebih capek, tapi teman-teman otaknya itu sangat-sangat powerful, sangat-sangat sehat gitu. Nah, di sini teman-teman, yang teman-teman punya itu adalah otak, dan kalau teman-teman belum bisa mendelegasikan, itu akan menjadi masalah besar berikutnya. Dimana akhirnya pembelajaran investasi yang sudah kita pelajarin di fase kedua, yang kemudian kita sudah melakukan beberapa instrumen investasi di fase kedua ini, dan dilanjutkan konsisten terus sampai di fase ketiga, baru di fase keempat ini akhirnya kita menikmati hasil dari apa yang sudah kita kerjakan di fase kedua dan di fase ketiga ini. Fokusnya di sini teman-teman adalah menikmati hasil hidupnya teman-teman dari pekerjaan-pekerjaan yang kemarin. Makanya fase hustling, learning itu harus benar-benar dimaksimalkan semaksimal mungkin, supaya ketika di fase settlement kalian sudah punya cukup uang, cukup ilmu, dan kalian bisa mengerjakan kerjaan manajerial dengan sangat bagus, dan hasilnya kalian bisa ambil di fase-fase retirement ini. Di fase retirement ini fokusnya kalian itu adalah apa? Menikmati kehidupan kalian, yang mungkin di fase-fase kedua dan ketiga itu kalian sudah fokus sama kerjaan, kalian mungkin baru bisa fokus terhadap keluarga, terhadap passionnya anak-anak kalian, terhadap apa yang diinginkan keluarga besar. Nah, kalian sudah mulai bisa taking care of them. Kalian tidak lagi fokus kepada pekerjaan, tapi lebih ke arah membantu mereka supaya menjadi orang yang sukses. Karena ketika kita sudah menuju ke fase-fase orang tua, sukses kita bukan diukur dari seberapa banyak uang yang kita bisa dapatkan, tapi lebih ke arah bagaimana pembentukan karakter anak-anaknya kita itu bisa selaras atau bahkan jauh lebih bagus dibandingkan dengan kita. Jadi suksesnya kita itu adalah melihat keluarganya kita, orang-orang terdekatnya kita itu sukses. Jadi fase retirement ini adalah membentuk orang-orang lain untuk sukses karena ilmu kita, karena uang kita yang sudah kita kumpulkan, karena investasi kita yang sudah kita lakukan dari dulu. Jadi itu adalah 4 fase kehidupan yang harus kalian lalui, dan ketika kalian melalui dengan benar dan efektif seperti yang saya barusan lakukan, kalian bisa menjadi ayah kaya seperti yang sudah dikasih tahu di bukunya Rich Dad Poor Dad. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua, dan jika kalian merasa video ini membantu buat kalian semua, pastikan kalian kasih like, komen, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman sebanyak-banyaknya. Karena saya yakin masih banyak banget orang-orang di Indonesia yang belum
ingin tahu menjadi ayah kaya seperti di Rich Dad Poor Dad. Dan seperti biasanya, semua akan properti pada waktunya. Thank you for watching, and I'll see you in the next video, guys. See ya!